Ujian iman. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebagai orang awam atau yang tidak ahli di bidang logam mulia, kita akan sulit untuk membedakan antara emas yang murni dengan emas campuran. Keduanya sama-sama kelihatan seperti emas tulen. Namun tentu saja keduanya sangat berbeda dan memiliki nilai yang berbeda pula. Emas yang murni memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada emas campuran. Untuk mengetahui apakah sebuah perhiasan terbuat dari emas yang murni atau tidak, tentu harus diuji. Ada bermacam-macam cara untuk mengujinya, yang tentunya hanya ahli logam mulia yang tahu dengan persis cara mengerjakannya. Cara menguji pada zaman sekarang juga berbeda dengan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, seperti digambarkan oleh penulis Alkitab, caranya adalah dengan membakarnya dengan api. Sama seperti emas harus diuji kemurniannya, demikian juga iman harus diuji kemurniannya. Iman harus diuji melalui berbagai macam kesukaran, masalah, dan penderitaan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata bahwa kalau emas yang fana saja harus diuji kemurniannya, apalagi iman yang bernilai kekal. Emas disebut fana karena tidak akan dibawa pada waktu seseorang meninggalkan dunia ini. Sedangkan iman kita akan menentukan jalan hidup kita, bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kita akan dihakimi berdasarkan iman kita. Seperti halnya dengan emas, iman yang murni adalah iman yang bernilai tinggi atau iman yang berharga di hadapan Allah. Seperti apakah iman yang murni itu? Iman yang murni adalah iman yang tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Sebagai contoh, kalau kita beriman kepada Tuhan dengan tujuan agar supaya rezeki kita lancar atau supaya kita terlihat baik di hadapan orang-orang, maka bisa dikatakan iman kita itu tidak murni. Lalu apakah itu salah? Tentu tidak salah. Sama halnya orang membuat emas campuran juga tentunya tidak salah. Namun hal itu akan menurunkan kualitas atau nilai dari emas itu. Demikian juga iman yang tercampur dengan kepentingan-kepentingan diri pribadi akan menjadi turun nilainya. Karena itu, marilah kita menjaga kemurnian iman kita, agar ketika diuji, iman kita didapati sebagai iman yang murni. Dan iman kita yang murni itu akan mendapatkan penghargaan di hadapan Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.